Baik, perkenalkan nama saya Komang Bagus Damar Brahmasta dengan NIM 2214101026. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan tentang filsafat ilmu. Kan tetapi sebelum saya memulai, saya akan buka dengan mengaturkan panganjali umat, Om Swastiastu. Hal pertama yang akan saya bahas dalam video ini adalah tentang pentingnya kita, khususnya mahasiswa untuk mempelajari filsafat. Filsafat istilah yang sering bergema di telinga kita, terutama bagi mereka yang sudah masuk perguruan tinggi. Jadi sebenarnya filsafat itu apa dan seberapa pentingkah dia dalam hidup kita, dalam kehidupan mahasiswa. Jadi kebijak Dengan filsafat, manusia menjadi cerdas. Kecerdasan berarti pengertian, dan kecerdasan maka manusia menjadi bijaksana. Kebijaksanaan adalah tujuan studi filsafat ini. Jadi, setiap manusia mempunyai pikiran yang terbiasa berpikir. Satu hal yang pasti, setiap orang memikirkan apa yang mereka akan lakukan untuk mencapai tujuan hidupnya. Masyarakat akan terus mengolah, mengembangkan, dan mengeluarkan potensi yang akan dimilikinya. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan kematangan berpikir yang mendalam. Memikirkan sesuatu saja tidak cukup. Anda harus melakukan analisis akademis yang sangat signifikan, sehingga membentuk pemikiran yang sehat dan cerdas. Menurut saya, jalan pembentukan logika berpikir kritis akademik memerlukan suatu disiplin ilmu, yaitu filsafat. Dari sedikit pengetahuan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa filsafat dikaitkan dengan cara berpikir, cara mengajukan masalah, dan dengan cara yang kritis secara fundamental. Beberapa alasan berdasarkan mengapa mahasiswa harus mempelajari filsafat antara lain. Yang pertama, menjadi kritik. Dengan mempelajari filsafat, siswa dapat berpikir kritis. Setelah mahasiswa lulus, tentunya akan menghadapi banyak permasalahan yang berbeda-beda di dunia kerja. Pemecahan masalah tentunya memerlukan kemampuan berpikir kritis untuk menganalisis berbagai hal terkait masalah yang sedang dihadapinya. Oleh karena itu, filsafat akan membentuk pemikiran diplomasi, menjadikan peserta didik peka terhadap lingkungan sekitarnya. Yang kedua, berpikir fleksibel, berpikir dinamis dan tidak terikat pada satu aturan tunggal. Hal ini membantu siswa atau mahasiswa berpikir bebas dan mau mencoba hal-hal baru. Tidak perlu berpegang teguh pada ide-ide lama, karena siswa dapat menggantinya dengan ide-ide baru yang lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi mempunyai sebab akibat. Prinsip ini disebut sebab akibat, yang berarti segala sesuatu yang terjadi mempunyai sebab awal. Ketika siswa ditanya bagaimana terjadi atau bagaimana menyelesaikan suatu masalah, mereka tidak lagi menjawab "saya tidak tahu", karena mereka mempunyai jawabannya. Yang keempat, mereka berpikir rasional dan logis. Filsafat juga melatih mahasiswa untuk menjadi pemikir yang rasional dan logis. Dengan berpikir rasional, siswa dapat dengan mudah tidak akan dapat dengan mudah tertipu berita bohong di sosial media. Dengan metode berpikir ini, siswa dapat menyelesaikan permasalahan di kehidupan dan menjadi lebih baik. Yang kelima, membangun semangat toleransi dengan mempelajari filsafat. Peserta didik dapat menjaga toleransi terhadap perbedaan, baik itu perbedaan pemikiran. Orang yang mempelajari filsafat tidak akan langsung meyakini sesuatu itu benar. Mereka akan lebih menghargai perbedaan pendapat, bahkan itu menyimpang dari suatu hal. Melihat pemikiran dari orang-orang, berbagi pandangan secara mereka. Dengan cara ini, siswa tidak langsung menyalahkan sesuatu yang tidak sejalan dengan pemikirannya. Filsafat pada perguruan tinggi berperan dalam memulihkan eksistensi mahasiswa. Sedapat mungkin, pendidikan tinggi bukanlah tempat yang menghasilkan lulusan untuk dipilih menjadi pekerja. Kalau bisa, mahasiswa tidak serta-merta harus dipilih jadi antrean calon perusahaan, tapi harus menciptakan inovasi baru, menciptakan lapangan kerja yang baru, dan terpilih untuk membangun negara. Namun, realitanya, perguruan tinggi saat ini, perkembangan filsafat khususnya pemikiran sistematis mahasiswa masih banyak kekurangannya. Inilah alasan utama mengapa kita kekurangan pemikir yang bisa mengemukakan ide, pemikiran, gagasan, dan pendapatnya sendiri. Akibatnya, masyarakat tidak berani melepas ilmu yang hanya terdapat dalam buku. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa, kita harus mempelajari ilmu filsafat agar kita menumbuhkan semangat toleransi terhadap perbedaan pandangan, mengenal logika dan rasionalitas pandangan, dan argumentasi kita, serta mampu berpikir secara cermat, tidak mengenal lelah, dan mempunyai kemampuan menyerap ilmu. Terbiasa dengan kritik sebagai manusia yang bermasyarakat, peserta didik juga harus mampu menerapkan apa yang dipelajari dalam filsafat ke dalam praktik.
Peserta didik tidak hanya harus pandai dalam teori, tetapi juga mempunyai kemampuan untuk terjun langsung ke masyarakat. Lalu, apa sih definisi filsafat ilmu itu sendiri? Jadi, filsafat itu atau berasal dari kata filosofia, yang berasal dari dua kata philo dan sophia. Philo artinya cinta atau suka, sophia artinya kebijaksanaan. Dengan demikian, secara bahasa, filsafat artinya cinta, kebijaksanaan, atau cinta hikmah atau wisdom. Sementara para tokoh filsafat mendefinisikan istilah filsafat artinya sebagai berikut. Plato, filsuf Yunani kuno, menyebutkan filsafat adalah ilmu yang berminat mencapai kebenaran yang asli. Lalu Aristoteles, muridnya Plato, menyebutkan bahwa filsafat ilmu menanyakan sebab asas segala benda. Sementara Al-Farabi, filsuf Muslim abad ke-9 Masehi, menyatakan bahwa filsafat adalah ilmu yang tentang alam maujud yang ada dan menanyakan hakikat sesuatu. Dalam melihat sesuatu, filsafat membedakan appearance, kenampakan, atau wujud zahir atau reality, kenyataan, atau wujud batin. Sebagai suatu ilmu, filsafat tidak mempelajari kenampakan atau wujud zahir atau lahir ini dari suatu objek, tapi mempelajari kenyataan wujud batin suatu objek. Kenampakan suatu objek ini menjadi urusan ilmu-ilmu di luar filsafat, misalnya sains, ilmu pengetahuan alam, sosiologi, linguistik, dan sebagainya. Biologi misalnya, mereka mempelajari organ tubuh manusia. Organ tubuh ini sendiri tentu adalah kenampakan dari manusia itu sendiri. Sementara kenyataannya tentu terkait dengan hakikat seperti roh, akal, kalbu, atma, brahma, dan sebagainya. Menyangkut tiga hal pokok yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga hal ini disebut cabang filsafat. Ontologi berasal dari kata ontos dan logos, artinya ada. Logos artinya ilmu. Jadi secara bahasa ontologi artinya ilmu tentang yang ada atau ilmu tentang hakikat sesuatu. Yang kedua, epistemologi, berasal dari kata episteme dan logos. Episteme artinya pengetahuan, logos artinya ilmu. Jadi secara bahasa epistemologi artinya ilmu tentang pengetahuan. Dapat juga dibaca ilmu tentang terbentuknya pengetahuan atau teori pengetahuan. Yang ketiga ada aksiologi, berdasarkan dari kata aksios dan logos. Artinya sementara, logos artinya ilmu. Jadi secara bahasa aksiologi artinya tentang nilai atau teori tentang nilai atau kegunaan. Dengan demikian, filsafat mengkaji teori tentang hakikat yang ada, teori pengetahuan, dan teori nilai atau kegunaan. Bagian yang ini lebih luas akan dibahas pada materi landasan filosofis pengembangan ilmu. Oleh karena itu, cabang utama filsafat adalah ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Maka ilmu akan dilihat dari tiga perspektif cabang utama filsafat ini. Dengan demikian, pertanyaan-pertanyaan ilmu adalah pertanyaan ontologis. Apa sesungguhnya ilmu itu? Bagaimana hakikatnya? Lalu pertanyaan epistemologis. Bagaimana ilmu diperoleh? Apa sumbernya? Apa prosesnya? Apa syarat-syaratnya? Lalu bagaimana validitasnya? Yang ketiga ada pertanyaan aksiologis. Jadi apa tujuan ilmu? Apa nilai kegunaan ilmu? Dan bagaimana ilmu yang sempurna atau utuh? Bagaimana etika dan estetika dalam ilmu pengetahuan? Apakah ilmu bebas, nilai, dan sebagainya? Pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang filsafat ilmu akan mengantarkan seorang terpelajar atau mahasiswa kepada kemampuan dalam memahami bangunan ilmu atau struktur ilmu, bagaimana ilmu terbentuk mulai dari filosofi, paradigma, teori, dan metodologinya. Bagaimana ilmu yang utuh atau integratif. Keilmuan ini akan sangat membantu mahasiswa dalam memahami struktur keilmuan yang dipelajarinya. Sebagai contoh, mahasiswa yang mempelajari ilmu akhlak akan mengetahui filosofi, paradigma, teori, dan metodologi ilmu akhlak yang dipelajarinya. Dengan demikian, ia akan memiliki pengetahuan yang utuh dan lengkap tentang ilmu yang dipelajari. Ia akan mengerti sisi-sisi dan seluk-beluk keilmuan yang didalaminya. Itulah pentingnya kita sebagai mahasiswa mempelajari dan mengerti definisi filsafat ilmu. Lalu bagaimana dengan sejarah filsafat ilmu itu sendiri? Dimulai pada zaman Yunani kuno, berlangsung kira-kira abad ke-6 sebelum Masehi hingga awal pertengahan atau antara 600 tahun sebelum Masehi hingga 200 tahun sebelum Masehi. Zaman ini dianggap sebagai cikal bakal filsafat yang ada sekarang. Pada zaman ini, mitos-mitos yang berkembang dalam masyarakat digantikan dengan logos atau rasio. Setelah mitos-mitos tersebut tidak dapat lagi menjawab dan memecahkan problem-problem kosmologis, pada tahap ini, bangsa Yunani mulai berpikir sedalam-dalamnya tentang bagaimana fenomena alam begitu beragam, meninggalkan mitos-mitos untuk kemudian meneliti berdasarkan reasoning power. Contoh yang paling populer dalam mengenai persepsi orang-orang terhadap pelangi. Dalam masyarakat tradisional, pelangi dianggap sebagai dewi yang bertugas
sebagai pesuruh bagi dewa-dewa lain. Akan tetapi, bagi mereka yang sudah berpikir maju, pelangi adalah awan bagaimana yang dikatakan oleh Xenophanes atau pantulan matahari yang ada dalam awan yang dikatakan oleh Pythagoras pada tahun 499 sampai 420 sebelum Masehi. Demikianlah apa yang diperhatikan pada akhir Miletos, sebuah kota di Yunani yang pertama kali adalah alam. Problem kosmologi zaman ini melahirkan pakar-pakar filsafat yang berjasa besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada Thales 625 sampai 545 sebelum Masehi dan banyak lagi. Thales misalnya yang pertama kali mempertanyakan dasar dari alam dan segala isinya. Dia mengatakan bahwa asal mula dari segala sesuatu adalah air, sedangkan menurut Anaxiodromos bahwa asal segala sesuatu adalah aperion yang tidak terbatas yang disebabkan oleh pencairan lain. Lalu ada Anaximenes, dia berpendapat bahwa asal segala sesuatu adalah hawa atau udara. Pendapat Thales dan kawan-kawan sezamannya itu hingga sekarang masih aktual dan menarik untuk menjadi sebagai inspirasi bagi munculnya teori tentang proses kejadian suatu atau evolusionisme. Dalam hal berpikir, logika deduktif nama Aristoteles tidak bisa dilupakan. Berpikirnya tetap mendominasi para ilmuwan di Eropa hingga dewasa ini. Aristoteles adalah murid Plato. Plato adalah murid Socrates yang perbedaan pendapat masa ini adalah sudah timbul meski dengan gurunya sebagai Plato, Aristoteles juga filsuf-filsuf yang lain. Hingga kini Aristoteles tetap terpakai sebab logika tersebut dapat diaplikasikan pada perkembangan mutakhir, berbagai ilmu teknologi, mula-mula logika Aristoteles menjelma dalam prinsip kausalitas ilmu alam, natural science. Kemudian menjelma menjadi logika ekonomi di dalam industri, R. Lalu pasca Aristoteles kira-kira 5 abad kemudian muncullah pemikir-pemikir jenius seperti Plotinus yang mana 28 zaman ini zaman filsafat Helenisme di bawah pemerintahan Alexander Agung. Hanya zaman ini berbeda sekali dengan zaman Aristoteles di mana perkembangan ilmu tidak mengalami kemajuan yang pesat hingga abad pertengahan. Pada masa ini pemikiran filsafat teoritis menjadi praktis dan hanya menjadi kiat hidup saja. Muncul pula aliran yang bercorak religius, misalnya filsafat Neo-Pitagoras, Platonis Tengah, Yahudi, Platonisme, termasuk aliran yang bersifat etis, Epikuros, Stoa. Jadi, pasca bangsa Yunani yang berbudaya tinggi adalah Romawi, dapat dikatakan bahwa kegiatan keilmuan bangsa Romawi pada umumnya hanya berpegang pada karya-karya tokoh Yunani, terutama Aristoteles yang tanpa banyak mengadakan perubahan sejak runtuhnya kerajaan Romawi non-Katolik dan mulai mengembangkan agama Katolik Roma. Kerajaan-kerajaan di Eropa masuk dalam abad ke-8 atau Dark Ages, abad kemandekan. Kemudian ilmu yang disebabkan antara lain karena para penguasa kerajaan di Eropa tidak peduli terhadap perkembangan keilmuan di samping terlalu takutnya pengaruh otoritas agama. Sangat beruntung selama kurun waktu ini Timur Tengah, kerajaan-kerajaan bangsa Arab yang diwarnai oleh Islam berkembang pesat dalam kegiatan keilmuan. Dengan didudukinya daerah-daerah Yunani dan Romawi secara berangsur-angsur oleh Arab, maka ilmuwan dapat memiliki khazanah pengetahuan yang sudah maju saat itu. Kemudian mereka melakukan pengembangan lebih lanjut dengan memberikan ciri-ciri khas penalaran dan penemuan mereka sendiri. Jadi mereka yang sesungguhnya mengisi kesenjangan perkembangan ilmu dan pengetahuan saat Eropa dilanda kegelapan. Pasca Helenisme dan Romawi kemudian disusul dengan masa patristik, baik patristik timur maupun barat. Disebut demikian karena masa ini adalah masa bapak-bapak gereja. Kira-kira pada abad ke-8, para pemikir Kristen pada zaman ini mengambil sikap yang berbeda-beda. Ada yang menerima filsafat Yunani dan ada yang menolak mentah-mentah karena dianggap berbahaya bagi umat Kristen. Jadi setelah ini kemudian muncul zaman pertengahan atau disebut juga dengan zaman baru Eropa Barat. Sebutan skolastik menggambarkan bahwa ilmu pengetahuan abad ini diajarkan pada sekolah-sekolah gereja. Pada zaman pertengahan, ini ilmu perkembangan yang diarahkan ke atas dasar kepentingan agama dan baru memperoleh kemandiriannya sejak adanya gerakan Renaissance dan Outlook abad 15 dan 18. Semenjak itu pula manusia merasa bebas dan tak terikat oleh agama, tradisi, sistem, otoritas politik, dan sebagainya.
Sejak saat inilah filsafat barat menjadi sangat antroposentris. Manusia bebas mengadili dan menghakimi segala sesuatu yang dihadapinya dalam kehidupan hidup dan kehidupannya. Pada saat ini pula lah filsafat dan agama menjadi cair dan tidak menunggal lagi. Agama berdasarkan diri atas iman dan kepercayaan, kebenaran, wahyu, firman, Tuhan, dan sebagainya. Sementara filsafat dengan mengembangkan rasio dan pengalaman mencoba menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapinya dengan semangat kebebasan dan pembebasan. Manusia dalam hidup ini, kehidupannya diawali oleh metode berpikir ala Bacon, atau di samping tampilnya anak-anak Renaissance seperti dengan hasil-hasil penelitiannya yang spektakuler, maka tibalah gilirannya kini filsafat ditinggalkan oleh ilmu-ilmu alam atau natural science. Para filsuf sendiri sangat terpukau oleh keberhasilan metode ilmu pasti dan ilmu alam, sehingga timbullah gagasan di antara mereka untuk menerapkan metode tersebut dalam filsafat. Misalnya Newton pada tahun Masehi dengan naturalis principia matematisnya, dengan Discours de la Mutadonya Spinoza, dengan karya etiknya dan seterusnya, yang dengan pengembangan teori-teori tersebut mereka dipandang sebagai bapak filsafat modern. Hampir 2 abad lamanya filsafat modern yang mulai sejak abad ke-16 diisi oleh pergumulan hebat antara rasionalisme dan empirisme, sehingga seorang pakar besar Immanuel Kant dengan karyanya yang masyhur Kritik der Vrijheden berhasil memugar objektivitas ilmu pengetahuan modern. Demikianlah kemajuan berpikir manusia dari kurun ke kurun mengalami perkembangannya, mulai dari zaman Yunani kuno, zaman Renaissance atau abad ke-15, Aufklärung pada abad ke-18 hingga abad ke-19-20, mulai dari Jesse Fitch hingga Gabriel Marcel. Bahkan hingga saat ini fungsi filsafat ilmu masih sangat mudah, sudah mengalami banyak perubahan dan banyak kemajuan serta kemunduran. Lalu terkait dengan peranan filsafat ilmu sebagai landasan pengembangan ilmu pendidikan, maka tidak lepas dari induk telaahnya, yaitu ontologi. Ontologi berkaitan tentang apa objek yang ditelaah. Ilmu pendidikan dalam kajian ini mencakup masalah realitas pendidikan dan kenampakannya, reality dan appearance. Realitas adalah apa yang nyata atau eksistensinya, sedangkan kenampakan adalah yang nampaknya saja nyata. Jadi bagaimana hubungan dua hal tersebut dengan subjek atau manusia? Epistemologi dipandang dengan identik dengan teori pengetahuan. Pada saat ini, sekarang teori pengetahuan tidak mungkin diabaikan. Epistemologi, ilmu pendidikan, berkaitan dengan bagaimana proses diperolehnya ilmu pendidikan, bagaimana prosedur untuk memperoleh pengetahuan ilmiah yang benar. Lalu aksiologi yang berkaitan dengan apa manfaat ilmu pendidikan, bagaimana hubungan etika dengan ilmu, serta bagaimana mengaplikasikan ilmu pendidikan dalam kehidupan. Ruang lingkup telahan filsafat ilmu sebagaimana diungkapkan di atas sebenarnya menunjukkan hal-hal yang dikaji dalam filsafat ilmu. Masalah-masalah dalam filsafat ilmu pada dasarnya menunjukkan topik-topik kajian yang dapat masuk ke dalam salah satu lingkup filsafat ilmu pendidikan. Adapun masalah-masalah tersebut bisa kita sebutkan. Yang pertama ada metafisis, lalu masalah-masalah epistemologis, yang ketiga masalah metodologis, yang keempat adalah masalah-masalah logis, yang kelima masalah-masalah etis, dan yang keenam tentang estetika, masalah-masalah estetika. Metafisika merupakan telahan atau teori yang ada. Istilah metafisika ini terkadang dipandang dengan ontologi, karena sebenarnya metafisika juga mencakup ketelahan lainnya seperti telahan bukti-bukti adanya Tuhan. Epistemologi merupakan teori pengetahuan dalam arti umum, baik itu kajian mengenai pengetahuan biasa, pengetahuan ilmiah, maupun pengetahuan filosofis. Metodologi ilmu adalah telaahan atas metode yang dipergunakan oleh suatu ilmu, baik dilihat dari struktur logikanya maupun dalam hal validitas metodenya. Masalah logis berkaitan dengan telaahan mengenai kaidah-kaidah berpikir benar, terutama berkenaan dengan metode deduksi. Problem etis berkaitan dengan aspek-aspek moral dari suatu ilmu. Apakah ilmu itu hanya untuk ilmu atau ilmu juga perlu memperhatikan kemanfaatannya dan kaidah-kaidah moral masyarakat. Sementara itu, masalah estetis berkaitan dengan dimensi keindahan atau nilai-nilai keindahan dari suatu ilmu, terutama bila berkaitan dengan aspek aplikasi dalam kehidupan masyarakat. Jadi itu beberapa poin yang sudah saya bahas dalam video ini. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau banyak kekurangan dalam pembacaan video saya.
Saya aturkan mohon maaf. Saya tutup dengan Paramu Santi. Om Santi 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 Om.